Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hamdani, nomor NPM 231001055. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Office Automation System, yakni berkaitan dengan mengetik laporan menggunakan Microsoft Office. Berikut materi yang akan saya sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut: membuat heading, kemudian penomoran halaman, penomoran tabel dan gambar, membuat daftar isi, membuat daftar tabel, membuat daftar gambar, dan membuat daftar pustaka. Baik, langsung saja kita ke Microsoft Office, Microsoft Word. Kita buka lembar baru. Yang pertama, kita buat dulu rencana yang akan kita ketik, antara lain misalnya adalah cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Saya singkat saja. Kemudian pembahasan, misalnya analisis sistem yang berjalan, analisis sistem yang diusulkan, kemudian saya buat rancangan sistem. Kemudian bab penutup, kesimpulan, dan saran. Dan terakhir, daftar pustaka. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman, yang pertama adalah kita membuat heading. Ini untuk judul-judul masing bab ya. Nah, saya ambil di sini heading 1. Ini nanti kita atur, kemudian heading 2 untuk narasi berikutnya di dalam setiap bab. Pertama, kita klik saja menu multi-level list, kemudian kita bikin new saja, multiple list. Nah, pada heading 1 yang enter formatting for number ini kita hapus, kita ganti menjadi bab, dan kita kombinasikan dengan huruf Romawi. Nah, selanjutnya pada text indent add ini dikosongkan saja nilainya, dan pastikan juga line at top ini juga kosong. Kemudian mungkin teman-teman juga melihat menunya hanya terbatas seperti ini, maka untuk menampilkan menunya secara lengkap kita klik saja more. Nah, ini kita linkkan ke pengaturan, ini kita linkkan ke heading 1.
Nah, ini pastikan juga following number with ini tab karakter ini berdampak nanti kalau kondisinya pada tab karakter, maka nanti pada bab 1 dengan kalimat atau kata-kata selanjutnya itu akan dipisah dengan tabulasi ya, tombol tab. Tapi agar tidak ada tanda tab itu, maka kita pilih aja space, jarak antara bab dengan teks berikutnya menggunakan spasi. Nah, kemudian untuk heading yang kedua kita atur lagi di sini, kita hapus lagi. Nah, masukkan level 1 tadi ya, kita masukkan, kemudian kasih titik, kemudian masukkan nanti nomor urut ya, nomor angka numerik. Nah, ini nanti pada bab pertama setiap judul-judul apa namanya sub-subnya akan diberi penomoran sesuai dengan nomor bab ya. Nah, karena di sini Romawi, maka kita bentuk menjadi satu, misalnya seperti latar belakang, maka ini 1.1 bukan 1 Romawi titik 1 ya. Nah, caranya mengubahnya adalah dengan mengklik legal style numbering. Nah, di sini berubah menjadi angka 1.1. Jika nanti posisinya di bab 2 maka yang di depan ini, angka di depan akan menjadi 2. Nah, selanjutnya teks indentnya dikosongkan, dijadikan kosong ya nilainya. Align juga dikosongkan. Nah, ingat tadi following number with ini harus dipilih spasi ya. Nah, setelah kita setting, lalu kita linkkan ke heading 2. Sudah selesai. Oke. Nah, oke ya. Kita hapus saja. Kita menginginkan misalnya semua huruf diketik dengan huruf Roman ya, Times New Roman. Headingnya juga termasuk setiap judul bab itu juga menggunakan Times New Roman. Nah, heading ini defaultnya berwarna biru muda. Nah, untuk mengubahnya kita klik ini di heading 1 modify. Nah, kemudian warnanya kita ubah menjadi hitam. Fontnya kita rubah menjadi Times New Roman. Fontnya kalau terlalu besar sesuai aturan yang dianjurkan adalah 14 ya, maka kita ubah 14. Nah, oke ya. Sudah. Nah, sekarang kita sorot semua untuk judul-judul bab ya. Misalnya cover sampai ke pendahuluan, kemudian tekan kontrol, pembahasan, kemudian penutup, dan daftar pustaka. Nah, cukup kita klik heading. Oke. Nah, kemudian kita hapus karena cover tidak perlu ada kata bab. Kata pengantar juga tidak perlu ada kata bab. Daftar isi juga tidak perlu ada kata bab, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, sedangkan bab 1, bab 2 sudah secara otomatis hingga penutup akan diberikan kata bab ya. Oke. Kemudian yang daftar pustaka juga kita hilangkan heading babnya. Kita lihat di sini cover, kata pengantar, daftar isi di navigasi ya. Nah, selanjutnya untuk
teks seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ini adalah heading. Kita atur juga tadi heading keduanya karena ini defaultnya masih biru ya. Kita ubah dulu, modify warnanya menjadi hitam. Ukurannya adalah 12 times New Roman. Oke. Nah, sekarang kita sorot sama seperti tadi, gunakan kontrol dan kombinasi mouse. Baik, tinggal cukup kita menekan tombol heading 2. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Langkah berikutnya kita atur aja, ketengahkan naskahnya. Bab 2 ini ya. Ini juga ke tengah. Bab 3 ke tengah. Dan daftar pustaka ke tengah. Nah, selanjutnya kita pindahkan setiap bab-bab ini ke halaman baru ya, dengan cara menekan, letakkan kursor di depan kalimat atau kata-katanya ya, di depan judul bab ya. Tekan kontrol dan enter. Berikutnya daftar isi, kontrol enter. Daftar tabel, kontrol enter. Daftar gambar, kontrol enter. Pendahuluan, kontrol enter. Dan pembahasan, kontrol enter. Penutup, kontrol enter. Dan daftar pustaka, kontrol enter. Nah, semua sudah terpisah. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Untuk latar belakang kita anggap saja kita membuat sebuah naskah otomatis ya, menggunakan perintah sama dengan run. Ambil misalnya paragraf sebanyak 12 paragraf ya, enter. Nah, baik, sudah selesai. Anggap kita atur saja ini, kontrol J, rata kiri kanan ya. Kemudian ini. Kemudian rumusan masalah, misalnya ada 5 masalah ya. Misalnya kita ketik saja run 5, enter. Misalnya ini kita beri penomoran misalnya ya, A atau nomor ini ya, sesuai aturan nanti teman-teman ubah sesuai aturan penulisan ya. Oke. Dan tujuan kita masukkan 5 paragraf juga. Kita samakan dengan rumusan masalah. Ini hanya contoh teman-teman ya. Kemudian di paragraf kedua pembahasan kita masukkan redaksi, misalnya ada 7 paragraf ya, 7 paragraf. Kira-kira cukup atau tidak ya? Kalau terlalu banyak misalnya.
masukkan misalnya di dalam bab 1 kita masukkan gambar ya, misalnya gambar sistem yang berjalan. Ini kebetulan posisinya di atas, kita taruh saja kebesaran ya, kita kecilkan gambarnya. Misalnya kita kasih kotak ya. Baik ya. Kemudian pada analisis sistem yang diusulkan sama juga kita masukkan. Ini naik ya. Masukkan paragraf lima saja, misalnya ini teman-teman, saya masukkan beberapa paragraf ini untuk membedakan nanti penomoran halaman pada bab dan penomoran halaman pada halaman sesudah bab ya, karena nanti posisi halaman ada yang di bawah dan ada yang di sudut kanan atas ya. Dan rancangan sistem saya masukkan contoh paragraf, misalnya ada 3 paragraf saja. Kita letakkan biar terlihat bagus. Baik ya. Nah, pada analisis sistem yang diusulkan saya ingin memasukkan gambar berikutnya. Saya masukkan di sini insert picture sistem yang diusulkan ya. Nah, seperti ini. Saya turunkan saja. Kebetulan default untuk apa namanya ini, layout gambar ini saya gunakan yang ini, in front of text, sehingga teks tidak melompat ya, harus digeser secara manual pada saat gambar dimasukkan. Oke, misalnya ini rancangan sistem. Saya ambil contoh di sini, anggap saja tabel saja ya. Tabel rancangan sistem. Anggap saja di sini ada gambar lagi, produktivitas ya. Masih gambar. Kemudian sebentar ya, ada insert. Dan di bawah ada tabel
pengaturan ya, tabel pengaturan, misalnya aturan pakan ternak, otomatis, misalnya dosisnya saya buat tabel lagi berupa nomor usia ikan 3 sampai 4 bulan, kilogram misalnya ya. Kemudian 5 usia 5 sampai dengan 7 misalnya bulan, kilogram. Misalnya anggap saja ini 1, 2, 3 ikan patin, lele, kemudian bawal misalnya. Tabel jadwal pemberian vaksin dan vitamin. Ini sebagai contoh saja teman-teman, agar kita nantinya bisa mengimplementasikan cara pembuatan tabel maupun gambar ya, daftar tabel, daftar gambar. Anggap saja ini nomor jenis ikan ya, kita copy saja ini sama seperti tadi. Nama vaksin, nama obat, dan seterusnya ya, nama vitamin ya, vitamin bukan obat. Nomor urut 1, 2, 3 anggap saja baik. Nah, selanjutnya ke bab penutup ya. Tadi kita enter saja. Ini saya beri untuk membedakan halaman bab nanti dengan naskah berikutnya. Maka saya beri sebanyak 13 ya, 13 paragraf. Nah, misalnya dan saran, misalnya ada 4 paragraf saja, 5 ya, 5, anggaplah ini sarannya. Ya, ini saja. Sudah selesai layout atau kerangka laporan kita ya. Baik, selanjutnya adalah kita memberi penomoran halaman.
Terkait untuk jarak spasi antar baris ini saya tidak atur di sini. Silakan nanti teman-teman disesuaikan ya. Karena poin materi kali ini adalah terkait penomoran, heading, termasuk cara membuat daftar tabel, daftar isi ya, daftar gambar dan sebagainya. Baik, kita membuat penomoran halaman terlebih dahulu. Nah, cover biasanya tidak pakai nomor halaman ya. Sedangkan kata pengantar ini akan kita beri nomor halaman. Nah, agar cover ini tidak ikut mendapat penomoran, maka pada kata pengantar ini harus kita pisahkan ya layoutnya menggunakan layout. Klik menu layout ya, kemudian klik panah break, kemudian pilih next page. Nah, sudah. Tujuannya apa? Ini untuk menampilkan nanti pada saat kita klik footer atau header, maka akan tampil nanti link referensinya. Contoh ini sudah kita kasih ini tadi break, next page ya, section breaknya ini pilihannya next page. Kemudian kita klik saja di bagian footer untuk memberikan penomoran halaman. Nah, kalau kita sudah pilih tadi next page tadi, maka dia akan muncul ini link to previews. Link to previews ini harus kita matikan. Caranya adalah dengan mengklik satu kali saja, maka akan mati dan kita tinggal memasukkan penomoran halamannya. Karena posisinya di bawah, kita klik bottom of page, kemudian kita inginkan di tengah bagian bawah, pilih line number 2 ya, nomor 2. Klik saja. Nah, yang kita inginkan ini berupa nomor Romawi kecil ya. Maka kita klik lagi fact numbernya, kemudian kita pilih format fact number. Kita masukkan kita pilih Romawi kecil dan startnya karena kata pengantar dari 1 Romawi ya, kita klik ini start jadi 1. Oke. Nah, cukup klik di halaman naskah ya. Nah, lihat teman-teman, pada halaman pertama cover ini tidak ada halaman. Kemudian pada halaman kata pengantar ada I1 ya, Romawi 1 dan seterusnya sampai ke daftar gambar dan seterusnya sampai ke bab 1. Pada bab 1 semestinya tidak menggunakan nomor Romawi, melainkan nomor angka ya. Nah, caranya sama seperti tadi untuk memisahkan agar pada saat kita melakukan perubahan penomoran ini, halaman yang sebelumnya tidak terpengaruh, tidak berubah. Maka letakkan posisi di bab sini, kemudian klik layout kembali, klik panah break, kemudian klik next page. Nah, jika sudah kita lakukan cukup 1 kali, kemudian kita klik di footer atau di penomoran pada bawah halaman bab ini ya. Nah, pastikan jika link to previews ini aktif, artinya kita sudah melakukan klik menu layout tadi ya. Kalau ini tidak aktif, berarti kita harus melakukannya terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah aktif,
kita matikan dengan cara mengklik satu kali. Nah, sudah mati, barulah kita diperbolehkan untuk menghapus nomor ini. Nah, pastikan teman-teman bahwa ini tidak akan berpengaruh terhadap halaman sebelumnya. Nah, masih di dalam footer pada bab 1, kita masukkan penomoran halaman di bagian tengah bawah halaman ya. Pilih yang nomor 2. Statnya kita klik lagi, fact numbernya kita pilih format number. Statnya dari 1, betul, tetapi bukan Romawi, melainkan angka numerik ya. Nah, angka 1. Oke. Klik saja di naskah, maka halaman 1, sedangkan di sebelumnya tetap Romawi. Nah, permasalahannya ini kita enter saja misalnya ya, supaya ada di halaman berikutnya semestinya di atas ya, bukan di bawah. Nah, berarti ini harus kita pisahkan, dan kita paragraf yang ini, yang sedikit ini kita pindahkan ke dalam halaman kedua dengan cara layout sama seperti tadi, next page ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya yakini bahwa akan tampil link to previous ya. Kemudian link to previous-nya kembali kita matikan sebelum kita hapus ya nomor halamannya, dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke header. Nah, ini kita matikan juga sebelum kita berikan penomoran halaman. Kemudian kita klik top page pada bagian kanan nomor ketiga ya. Nah, tetapi nomornya ini di atas 1, di bab 1, di sini juga 1. Semestinya ini mengikuti. Kalau bab 1 adalah nomornya 1, maka selanjutnya 2. Kembali ke fact number. Format number kita pilih ini continue ya, from previous edit section. Oke. Nah, dia akan mengikuti. Nanti kalau ini bergeser sampai ke berapapun, dia akan mengikuti urutan nomornya. Baik, kita pindah ke naskahnya. Pastikan. Nah, kita pastikan pada bab di atas pendahuluan tidak ada nomor ya. Begitu juga bab-bab selanjutnya, dan baik, akan saya percepat tanpa penjelasan. Nah, ini akan saya hapus. Berarti ini saya lakukan langkah pertama seperti ini tadi, layout. Kita ulangi langkah-langkahnya, next page dulu. Kemudian baru kita masuk ke sini, matikan link to previous-nya, kemudian kita delete. Kemudian kita berpindah ke footer, masukkan nomor bottom. Oh, bukan, ini kita matikan dulu ya, matikan dulu. Kemudian masukkan penomoran halaman di bawah. Nah, yakin ya, ini tadi 2 dan ini 3. Baik, klik supaya kembali ke bagian atas, letakkan di sini. Kemudian layout, break, pilih next page. Kemudian kita klik saja header, kita masukkan penomoran halaman bagian atas. Oh, kita matikan link previous dulu. Kemudian kita masukkan penomoran halamannya.
top ya. Nah, kemudian yang bagian bawah kita klik lagi, matikan dulu link to previous, kemudian kita delete ya, delete. Nah, sudah. Nah, kita lihat bab 2 pembahasan, kemudian halaman atas. Nah, bab terakhir penutup kembali seperti tadi, letakkan layout, kemudian kita pilih bricks, next page, kemudian kita klik saja headernya, kemudian matikan linknya dan delete nomornya, kemudian kita pindah ke footer, kemudian matikan linknya kembali, kita masukkan penomoran halaman bottom, bagian tengah, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ya, sekarang ini kita turunkan enter saja misalnya ya, terlalu rapat. Nah, karena ini harus kita back break ya, sama seperti tadi, karena kalau kita enter ini tidak akan bisa berubah, nanti akan mengikuti. Kalau kita enter manual ini, kalau kita rubah menjadi atas, yang di atas pasti ikut ya. Jadi caranya harus menggunakan layout, break, next page ya. Nah, kemudian kita klik saja halaman bawah, matikan ini, delete saja, backspace ya. Kemudian untuk penomorannya di atas, pindahkan ke footernya, ke headernya, kemudian matikan link previewsnya dan masukkan top page kanan ya. Oke, dan nah, kalau daftar pustaka ingin di bawah, maka ini kita klik dulu, juga lakukan seperti langkah-langkah tadi, next page, kemudian kita matikan link to previewsnya dan delete, dan masukkan penomorannya di sini, matikan terlebih dahulu dan masukkan penomoran bagian tengah. Selesai. Nah, coba perhatikan tidak ada yang terpengaruh oleh penomoran ini. Bagian tengah paragraf ya, di tengah dan di bawah. Untuk naskah berikutnya di atas bukan judul bab ya, dan judul bab berada di bawah. Baik teman-teman, ini sudah untuk penomoran sudah. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan judul gambar ya, atau nama gambar. Kita bisa melakukan dua cara, dengan cara mengklik referen, kemudian insert caption, atau cukup klik kanan pada gambar tadi, insert caption. Nah, teman-teman, kalau gambar, kalau ketentuannya misalnya dari bab 1 sampai bab terakhir gambar itu tidak diawali dengan nomor bab, maka nanti kita buat label dengan nama gambar saja, seperti itu ya. Tetapi kalau dia menyesuaikan berdasarkan bab, kalau bab 1 maka nanti gambar 1.1 ya. Kalau bab gambarnya di bab 2 maka
gambar 2.1 misalnya ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Maka cara pembuatannya untuk yang bab, mengikuti nomor bab, kita buat beberapa definisi label gambar ya. Jadi gambar 1 titik ya, kasih titik, artinya ini nanti gambar bab 1, gambar bab 2 nanti seperti itu, terus saja new label sampai berapa bab ya, disesuaikan. Oke, nanti ya setiap satu label kita oke, dan seterusnya. Kenapa ini saya tidak lakukan? Karena punya di sistem saya sudah ada seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, sampai bab gambar 6 ya. Baik. Nah, posisinya mau di mana, nanti di bawah atau di atas? Biasanya kalau gambar di bawah ya, maka below. Tapi kalau nanti berupa tabel, maka di atas. Nah, berikutnya juga tabel seperti itu. Kita buat di sini judulnya tabel. Ini kita hapus ya. Nah, nanti new label, bukan dihapus ya. New label tabel kalau tabelnya keseluruhan, tapi kalau nanti tabel 1, tabel 2, tabel 3 menyesuaikan sesuai bab. Tabel bab 1 titik ya, tabel bab 2 dan seterusnya. Hasilnya nanti sama seperti ini. Akan tersimpan di sini. Nah, ini ada tabel yang tanpa nomor, ada yang pakai nomor bab ya. Nah, atau nanti kalau dia menggunakan Romawi ya, tabel 1 Romawi, tabel 2 Romawi, diganti bukan angka seperti ini, sesuai ketentuan yang berlaku di tata cara penulisan laporan. Baik, karena ini posisinya ada di bab 2 di analisis sistem berjalan, maka saya pilih gambar 2 ya. Gambar 2 titik. Nah, di sini misalnya judulnya gambar sistem jalan, sistem yang berjalan saat ini misalnya ya saat ini. Oke, kita oke ya. Nah, ini kalau mau diatur gambarnya nanti posisinya tidak miring, maka tidak, ini kita hilangkan miringnya. Fontnya harus Roman misalnya ya, maka Times Roman. Kalau ukurannya 9 atau disesuaikan sesuai aturan ya, misalnya 12, kemudian ke tengah. Oke. Nah, ini 1. Nah, gambar 1 gambar 2.1 artinya gambar 1 ini yang berada di bab 2. Nah, spasinya ini bagaimana? Dihapus, bisa dirapatkan ya, cukup di delete. Nah, kemudian kita beralih ke gambar 2. Sama seperti tadi, klik, bisa menggunakan dua cara, menu referen atau klik kanan saja, pilih caption, insert caption, maka ini anggap saja sistem yang diusulkan. Oke. Sama seperti tadi, kita ubah fontnya Times Roman misalnya ya, ukuran 12 misalnya, atau 11, tidak perlu miring ya misalnya. Oke, sudah. Dan ada satu lagi, misalnya ini ya, caption. Ini gambar masih di posisi
bab 2. Jadi gambarnya masih tetap gambar 2, kita aktifkan labelnya ya. Kemudian ini perkembangan produktivitas hasil perikanan misalnya. Tanpa sistem. Nah, tanpa dukungan sistem. Oke. Nah, kemudian ini kita rapatkan, matikan miring, kemudian fontnya 12 times Roman ya, dan tengah, kontrol ke tengah ya. Ini kita bisa panjangkan, misalnya lebarkan supaya kelihatan seimbang. Nah, baik, ada ini kita rapatkan. Nah, kemudian tabel juga tidak jauh berbeda, menggunakan menu ini, referen ya, kemudian insert caption, atau dengan menggunakan sorot saja tabelnya, klik kanan insert caption. Kalau tadi gambar, sekarang kita pilih tabel. Karena tabel sudah saya buat, maka tabel kita perhatikan pada navigasi di sini dia berada di bab kedua, maka kita pilih tabel 2, bab 2 ya. Tetapi posisinya di mana tabelnya? Above ya, below di bawah dan above di atas. Oke. Judulnya apa? Kita beri nama pengaturan pakan ternak otomatis. Nah, aplikasi untuk memberi pakan ternak secara otomatis ya. Baik, nah tabel yang ini bagaimana? Kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan. Selanjutnya yang tabel kedua, kita gunakan insert caption. Kita beri judul sesuai yang sudah ditulis. Jadwal pemberian vaksin dan vitamin ikan misalnya ya. Oke. Nah, ini kita hapus. Tabelnya tidak lengkap, tidak apa-apa. Ini kita rapatkan. Yang ini kita rapatkan. Tegak saja ke tengah, ukuran tegak ke tengah. Fontnya misalnya tetap Times, ukuran 12 misalnya ya. Yang ini juga Times New Roman, poinnya 12. Oke. Nah, sudah selesai untuk tabel. Selanjutnya kita ke posisi daftar halaman daftar pustaka. Bagaimana cara membuatnya? Menggunakan menu reference, kemudian kita pilih
manage sources ya. Nah, oke. Nah, di sini kebetulan ini sudah sudah ada, tapi ini juga hanya sekedar latihan, bukan referensi yang sebenarnya. Baik, kita mulai membuat yang baru. Kita klik saja new. Kemudian author ini pengarang, pencipta ya. Kita masukkan, edit saja. Bisa diketik secara manual di sini, tapi bisa kita ketik menggunakan menu edit ini. Nah, jadi di sini ada last name, misalnya Sudirja, nama akhir ya. First name Edi misalnya, nama. Add, oke. Kalau dia satu orang saja, tapi kalau dia dua orang, maka kita tambahkan lagi. Misalnya nama akhirnya apa? Waworuntu misalnya. Nama depannya Cynthia. Kalau ada middle, nama tengah ya bisa dimasukkan. Oke. Add. Nah, ini menjadi 2. Kalau sudah, oke. Nah, seperti ini, Sudirja, Edi, Wawaruntu, Cynthia. Kemudian pastikan pada untuk ini biografi ini semua yang berwarna merah harus tercentang. Caranya memastikan bagaimana. Cukup show ini, klik show. Nah, yang mendapat bintang merah ini wajib diisi. Ya. Oke, kita tutup. Judulnya misalnya ini merancang aplikasi budidaya ikan dengan Python ya, misalnya jurnal, misalnya pemrograman Python ya, tahun 2000 misalnya, bukunya 2020 ya, halaman berapa sampai berapa, misalnya 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 misalnya ya. Oke, dan seterusnya ya. Caranya seperti tadi. Dan ini cukup banyak ya, sudah ada. Kita tutup saja. Nah, barulah kita masuk ke paragraf-paragraf yang ada citationnya. Anggap saja dari bab latar belakang ya. Misalnya ini menyatakan bahwa seperti ini. Kemudian kita masukkan ini style, bisa beragam ya, terserah nanti sesuai kebutuhan. Tapi untuk standar kita pilih yang ini apa. Kemudian masukkan ya. Insert citation. Misalnya ini tadi yang baru kita buat. Nah, di sini ada misalnya kita tambah baru ya, baru misalnya ini kita ambil buku ya, misalnya buku
Gunawan misalnya. Oke, add, oke. Kemudian judulnya Sistem Informasi Manajemen tahun 2011, tahun Kota Jakarta, publisher PT Elex Media Komputindo misalnya. Oke. Nah, sudah ya. Atau tambah lagi ya, manage source new supaya banyak ya. Kita mengambil bukan buku, buku saja dah. Edit. Hendri Silalahi. Judulnya budidaya dengan teknologi informatika. Contoh saja ya, 2023 dari kota mana? Bandung misalnya ya. Gunung Agung. Oke, selesai ya. Contoh cukup 3 ya. Kita ambil di halaman berikutnya. Masukkan saja. Nah, ini misalnya halaman sini ya, misalnya. Oke, udah cukup, ada 3. Kemudian kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Klik daftar pustaka. Klik saja, pilih yang mana, misalnya ini ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita hapus. Nah, sudah selesai. Tinggal kita memberikan penomoran membuat daftar isi. Penomoran daftar isi. Klik di navigasi daftar isi. Belakang kita enter saja, kemudian table of content ya. Ambil misalnya ini yang pertama. Sudah. Nah, cover misalnya tidak perlu ya. Ini kita hapus saja. Maaf. Ini dari belakang ya. Nah, misalnya ini terlalu tinggi, maka paragrafnya kita normalkan ya. Oke. Nah, udah ya.
Baik, untuk tabel begitu juga dengan daftar tabel. Tinggal kita masukkan tabel of figure. Kemudian karena kita menginginkan tabel, pastikan yang aktif ini adalah tabel. Kalau dia ada banyak tabel di beberapa paragraf, maka di beberapa bab, maka sesuaikan judul babnya ya. Jadi tabel misalnya kalau dia ada di bab 1, maka kita pilih tabel 1 dulu. Barulah nanti oke. Kemudian kita masukkan lagi tabel berikutnya yang berada di bab berapa misalnya. Nah, karena kebetulan di sini contoh hanya pada bab 2, maka saya aktifkan tabel bab 2. Dan ini hasilnya. Kalau terlalu rapat misalnya ya, nanti disesuaikan ukuran spasinya. Kemudian kita beralih ke tabel gambar ya. Baik. Insert tabel, kita ganti gambar. Karena dia yang ada adalah pada bab 2, maka gambar 2. Nah, selesai. Baik teman-teman, inilah tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada tutur kata dari saya yang tidak semestinya terucap atau saya ucapkan, atau baik yang disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari tugas UTS ini dapat bermanfaat bagi siapa saja, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.